nama saya Mas Cipali, MPM 2123078, saya dari kelas 4C. Ya Mas? Oke, saya Rudi Cahyono, saya bintang tamu di sini. Ya, sebagai narasumber saya ya. Oke Mas Rudi, perkenalkan dulu siapa tadi? Rudi Cahyono. Mas Rudi, asal dari mana Mas? Dari Blora. Blora, Bloranya mana? Bloranya Tabanan Gedung Baji, Pak. Oke, Mas Rudi ini dari atlet apa Mas? Saya dari atlet voli. Voli. Udah berapa lama Mas main voli? Udah lama banget sih, Mas. Sejak kelas 3 kalau bisa. SD. Oh. Itu emang lingkungannya gitu banyak yang suka voli ya Mas? Iya. Itu apa? Ya di sana itu memang kebanyakan voli, ya ada tempat bola mana kan pegunungan loh. Oh iya. Itu lapangannya ya ada yang Berarti rata. faktor lingkungan juga ya? Oh iya iya. Udah ikut tim apa aja Mas? Kalau tim sih aku baru 2. Dulu pas musim corona itu awal corona 2019 itu aku ikut tim HFC Junior Pucakwangi di Pati. Cakwangi, Lomba di Pati. Dan aku langsung kuliah ke Semarang, langsung gabung di tim Satria Sejati. Semarang ya Mas? Iya. Udah berarti di dunia voli udah berapa tahun berarti Mas? Udah banyak tahun. Puluhan tahun lebih ya berarti ya? Wah, berarti pengalamannya banyak juga. Jadi rencana untuk kedepannya mau berjenjang lebih lanjut atau gimana Mas? Kalau itu sih pasti, Mas. Karena kan sebagai atas juga kan kita butuh nama. Jadi kalau apa sih biar orang-orang tahu itu butuh jenjang yang tinggi. Entah pengalaman atau tarkam lah minimal di luar Jawa gimana gitu. Oke, kalau saat main itu pernah diajak main sama tim luar lagi Mas? Kayak di BON gitu? Oh, sering Mas. Sering. Berarti pendapatan sekali main berapa Mas? Ya segitu lah kalau ya. Lumayan ya? Iya. Oh lumayan juga. Ya Berarti- pokoknya cukup buat beli bensin lah. Dan saya pernah dengar katanya Mas Rudi juga berkecimpung di UKM juga ya? Oh iya Mas. UKM di mana Mas? Saya kan kuliah di Universitas PGRI Semarang. Iya. Nah, itu saya ikut organisasinya UKM Bola Voli Semarang. Sebagai apa Mas? Wah, hebat sekali ya. Alhamdulillah. Dan sekarang agendanya di kampus udah apa aja Mas yang di voli? Oh, UKM. karena aku baru dilantik Hmm. juga ya sama lagi aku baru mahasiswa baru lah di sana. Nah ini untuk pertama kali aku mau bikin acara penataran wasit, pelatihan wasit bola voli. Wah hebat. Ya. Itu Jateng atau gimana? Iya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, tapi kalau dari luar Jawa Tengah mau ikut juga bisa dengan persyaratan. Itu udah sekarang udah berapa orang Mas, yang didaftar? Sekarang sih hampir udah 40-an Mas. Wah banyak sekali ya. Itu baru Jawa Tengah aja ya? Baru Jawa Tengah. Sama mahasiswa UKS Iya, sendiri. sama mahasiswa. Dan juga Masnya nggak pengen ikut ke tim yang lebih tinggi lagi Mas? Ya kalau itu sih nggak usah ditanya pasti lah Mas, pasti mau. Tapi kan kita butuh proses. Ya. Kita cari nama dulu di situ. Sama cari pengalaman. Jadi masih mengasah diri ya Mas untuk berkembang lagi. Soalnya kalau dibilang jago sih nggak jago-jago amat sih Mas. Karena banyak juga kan yang lebih jago. Iya. Tapi kepengen nggak Mas ikut Asia Games, Games? Itu wah udah mimpi itu Mas. Tapi ya gimana banyak yang bagus jadi kalah saing gitu aja. Yang di tim yang paling pertama itu udah berapa tahun Mas ikutnya? Tim yang pertama itu HFC Junior dari 2019 sampai awal tahun kemarin kapan 2022 ya. Nah itu berarti 2019, 2020, 2021, 2022 berarti hampir 4 tahun Mas, 4 tahunan. Itu aku off di tim itu karena pelatihnya itu pindah di Magelang, pindah rumah. Dari rumah. Kan latihannya di rumahnya dia kan. Gimana Pak tadi Mas? Di belakang Polsek Pucakwangi. Oh situ ya. Sama kejuaraan udah pernah diikuti apa aja Mas? Untuk kejuaraan sih dari kalau SD sih Kopda tingkat provinsi, dan yang kemarin baru saja itu yang resmi itu nganu Pemprov.
Prof. Ya, Prof Itu Jawa Tengah. Jawa Tengah Antar ikut mahasiswa. Ikut Ugris sendiri. Ugris. Ya. Oh. Dan anehnya itu aku belum ospek di sana udah ikut lomba itu. Kok bisa? Nah, kan aku punya itu teman yang sering main takdam lah, Ya. aku kuliah di situ. Nah, pas dia tahu aku kuliah di situ, daftar di situ, langsung apa namanya? Bilang ke kelasnya kalau aku mau ke situ. Jadi langsung di Tes? terus diterima. Wah, Baru daftar ulang dulu, baru dapat KTM langsung. berarti kata orang Jawa itu bejo ya, Mas? Ya, Ah, bejo. beruntung sekali. Cimumpung lah itu. Dan juga yang ini mau dicapai ada apa Mas? Sekitar sini mesti ada perlombaan apa lagi yang akan dicapai? Untuk besok tanggal 21. Oh, kok besok? Ini nguploadnya kapan ini? Jadi nanti sekarang langsung kita upload. Nah, besok tanggal 21 aku main di Singotoko Cup bersama Satria Sejati. Wah, Itu hebat. kemarin sih aku dengar lawannya ada Boy Arnes, pemain timnas. Sama tim Steam Bin Seglodong lah, satu tim Steam Bin itu, akhirnya Jason gitu. Pemain timnas semua. Iya. Hebat sekali. Sama Sandi Akbar sudah pasti kenal sih semuanya. Sandi Akbar Itu Anda ikut tim apa? tim Satria Sejati Semarang. Ya mungkin besok aku mainnya pakai helm. Takut di sepes. Gini-gini semua ini kan semaput terus. Resiko. Ya, kalau yang punya helm SNI yang bagus bisa nanti kontak saya, bisa saya sewa. Gitu, besok. Terus ini semester berapa Mas di Aku baru semester 2. semester 2? Berarti Ya, masih lama juga ya? Iya, masih lama di situ. Berarti untuk berjenjang lebih tinggi lagi masih banyak waktu nih untuk mengasah. Ya, semoga saja UKM ini bisa jalan sih, Mas. Terus semua Harus bisa bareng-bareng. Pon. mungkin bisa makan dulu, Mas. Silakan, dimakan aja. Ini gedang goreng itu katanya belinya di mana, Mas? Di perempatan London. Nah, pertama itu bapak tempat nongkrongku pas aku sekolah. Jadi kan aku dulu pas kuliah di Mekah, sekolah di Mekah. Aku nongkrongnya di London. Beli pisang goreng ini. Bingung anjing. Kirim temennya cok. Aduh. BSO. Yang di Satria ini, yang di Semarang udah berapa tahun Mas? Baru hampir 1 tahun lah. Lalu itu kan pertama kali aku ke sana kan waktu maba, waktu daftar kuliah. Yang ngajak? Yang ngajak ini ada temanku namanya Sofyan Arifin, anak Papih juga. Itu kan udah di sana lama. Terus pas ada event di daerah Ungaran kalau nggak salah, pas turnamen itu kekurangan pemain libero. Nah itu Arifin itu merekomendasikan saya. Nah sejak saat itu saya main. Terus setelah main saya direkrut oleh pelatih itu. Enak. Kan biasanya kalau daftaran ada uangnya, ada uang pendaftarannya. Kalau aku enak langsung ikut tim. Berarti Bisa latihan. masuk tim itu nggak bayar juga? Alhamdulillah sih enggak, Mas. Karena lewat jalur perekrutan gitu. Enggak pendaftaran. Berarti ada yang juga jalur pendaftaran? Ada, Mas, ada. Jadi kan itu tim-tim volley gitu kan modelnya itu pembinaan, Mas, pembelajaran. Nah, iya ibaratnya sekolah ya, Mas, ada uang pendaftarannya gitu. Tapi setiap bulan ada bayar juga? Kalau setiap bulan sih nggak ada, Mas, di situ. Cuma ada kas. Setiap kali pertemuan bayar kas untuk beli minum sama sewa tempat latihan. Itu udah sekarang udah berapa Mas muridnya di situ? Anak-anak Banyak sih, Mas, banyak. itu dari di tim itu dari jenjang apa aja? Yang Dari jenjang SMA, Mas. SMA sampai kuliah, kerja, yang udah punya anak, udah punya bini ya udah masih ikut di situ. itu berarti nggak dari usia dini ya? Enggak, Mas. kecil. Dari Cuma yang SMA. dewasa. Oh. Di situ kan kalau SMA kan udah kelihatan tuh bakatnya. Hmm. Jadi langsung bisa diseriusin di Gano. Kalau untuk dini itu biasanya itu ya sama pembinaan tapi itu lebih ke tim junior sih, Mas.
Kalau di tim Satria Sejati sendiri itu tim juniornya itu anak SMA, terus seniornya yang udah gede, yang udah senior gitu, kuliah dan kerja. Tapi juga kalau yang SMA skillnya mumpuni, melebihi yang kerja atau yang kuliah, itu bisa masuk tim senior. Jadi jenjangnya data struktur dengan baik ya mas. Iya. Sama apa, pelatihannya juga gak main-main, fisiknya. Itu pelatihnya orang mana? Mas? Orang Semarang sendiri. Kalau desanya nggak paham, soalnya kan aku baru di sana. Itu pasti pelatihnya itu mantan atlet atau gimana? Iya, dulu atlet Tarkam gitu. Tarkam, Tarkam. Itu malah kemarin kan aku dengar itu caranya tim itu pas itu pelatihku yang tim itu dulu sering Tarkam tampilannya naik motor hujan itu di Terabas, pokoknya Terabas lah. Wah, angger ada setiap ada turnamen berangkat gitu sampai terakhirnya tim sampai berlanjut sampai sekarang. Jadi juga pengalamannya tentang dunia voli juga banyak juga ya pelatihnya ya. Terus ada tim Surya Muda Salatiga. Nah itu yang mempunyai pemilik tim itu murid dari pelatih saya mas. Jadi dulu itu pelatihannya di Satria Sejati Semarang. Nah terus dapat dawuhan lah dari pelatih saya disuruh membuat pelatihan di Salatiga. Dan sekarang pelatih gimana sana? Yang di Salatiga. Oh, malah jadi tim besar mas. Sekarang malah apa jadi rival Satria Sejati. Jadi rivalnya ya. Padahal itu dulunya satu gurunya anak murid ya. Malah muridnya Yang berkembang lah. Syuting sportif aja ya. malah itu anak-anak Salatiga itu tinggi-tinggi semua. Jadi enak buat pelatihannya itu. Berarti sana bibit-bibitnya udah top gitu ya. Enak belajarnya. Misalnya kalau saya kan cuma 170. Nah, Jadi ya saya aslinya pengen jadi smash, pengen jadi toser, tapi kalau apa melihat ya, apa sih yang tinggi sana-sana melihat postur saya tuh mending aku ngalah gitu mas. Mending ngalah. menyesuaikan aja gitu ya. Oh iya. Menyesuaikan biar berarti tetap masih di dunia volley juga. Terus kan biar pengalamannya tambah juga sih mas. Kan kadang kan ada tuh orang nggak sadar yang lompatan apa orangnya nggak tinggi, lompatannya nggak tinggi tapi masih tetap mau jadi smash. Berarti Alhasil kalau kalah- biasa oyo gitu ya. Alhasil kalah saing sama yang duluan. Gitu. Malah yang berdampak ke timnya sendiri ya. Iya. Kalau terlalu gitu. Ya alhamdulillah aku pemutusan jadi libero itu ya alhamdulillah lancar lah gitu. Berarti biasanya payu nih. Oh iya. Ayo bisa ke sana sendiri. Tapi juga harapannya buat volley di sekitar Pati dulu sama Blora gimana? Harapannya? Harapannya sih ya semoga itu pengurusnya semoga lebih ditekankan lagi pendidikan volleynya itu lebih ditekankan lagi. Soalnya saya itu walaupun pemain Tarkam lah sudah sana sini itu dulu pernah pas waktu SMA mau apa namanya seleksi Popda itu nggak dibolehin sama Blora sama Pati. Soalnya kan aku sekolahnya di Pati mas. Iya. Nah pas aku seleksi apa ikut seleksi Pati nggak boleh karena aku kelasnya di Blora. Orang Blora. Dan pas aku ke Blora ikut seleksi nggak boleh katanya karena aku sekolah di Pati. Gitu. Berarti sistematisnya masih belum rapi ya mas? Iya, Mas. Masih kayak tidak menyamaratakan, masih pilih-pilih gitu. Dan juga itu kebanyakan kan penyeleksinya itu pelatih dari tim ya adalah tim itu sendiri. Nah yang dipilih itu kebanyakan malah anak didiknya sendiri, nggak melihat kualitas yang lain mas. Oknum berarti mas? Iya. Ya oknum aja, nggak sama gitu tapi oknum gitu ya. Gitu. Kalau di Pati gimana mas? Untuk Itu. volley sendiri sampean lihatnya gimana? Sama sih seperti itu. Soalnya dulu kan pernah diceritain temanku. Ya temanku tuh udah bagus, mainnya udah bagus, tapi malah kalah saing sama anak didiknya. Padahal sebenarnya nggak seberapa gitu. Passingnya yang Berarti yang dipilih lebih anak didiknya daripada seleksi itu sendiri ya. Untuk di volley itu ada kayak divisi nggak sih mas? Kayak berarti apa aja nih? Kayak di sepak bola kan ada BRI
Liga 3, Liga 2, Liga 1 kayak gitu ada nggak? Kalau sekarang sih belum ada ya mas, soalnya itu untuk saat ini sih Kalau yang di aku Indonesia. tahu di Indonesia hanya Polija itu aja yang ada. Berarti cuma satu aja ya? Ya, ya itu selingannya ya Tarkam gitu, penghasilannya lebih gede yang Tarkam. Kalau di Proliga itu klub kalau bisa masuk Proliga itu harus syaratnya apa mas? Wah kalau itu kurang tahu aku mas, pemasukan klub itu kurang tahu. Tapi kalau daftar sih kayaknya bisa gitu, asal ada uangnya gitu. Ada uang berarti. Nah, soalnya kan bayar pemain asing, sama pemain-pemain lokal yang kualitasnya udah pro gitu kan pasti sewanya Mahal. 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 Kalau nggak ada sponsor, kalau nggak ada apa-apa itu kan nggak bisa. Berarti semua itu tentang uang juga ya? Iya. Kembali ke uang. Soalnya kan kalau atlet juga udah dikontrak tapi kontraknya tidak sesuai sama skillnya kan, pasti pikir-pikir kan. Makanya pasti setiap atlet itu punya MU sendiri, sudah tahu kualitas sendiri. Berarti kalau yang di daerah Pati sama Blora itu masih pengurusnya masih kurang. Ya pengurusnya masih kurang. Kalau di Semarang sendiri gimana terus? Ada? Kalau selama 1 tahun ini sih saya pikir udah baik sih mas. Ya, pengurus di Semarang tuh lebih baik daripada di sekitar sini. Jauh lebih baik. Soalnya kan kemarin pas Pemprov itu memang yang ada tim Poplas juara satunya tuh tim Untar, tim Untar 17 Agustus. Nah, juara satu. Tapi yang dipilih untuk mewakili Jawa Tengah itu bukan hanya anak Untar saja. Jadi diseleksi lagi ya, disaring Iya. lagi. Pas perlombaan itu dilihat mana yang bagus, itu langsung ya atas namanya Untar gitu, Untar Jawa Tengah. Tapi pemainnya Dicampur lagi. dicampur sesuai skillnya gitu. Berarti Kalau ada yang potensinya bagus langsung direkrut. oh berarti diseleksi lagi biar ada bibit yang bagus lagi disaring lagi gitu ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri gimana mas? Yang pandangan mas yang klub yang kuat itu mana? Berarti kabupaten mana yang tim volnya hebat? Kalau kabupaten sih Si sekitar Jawa Tengah sendiri yang hebat Jawa gitu. Tengah sih Jepara sih mas, Bagus ya mas? bagus banget. Ya soal postur sama kualitas Itu nomor 1 nomor satu. atau nomor 2 atau ada Iya. lagi yang hebat menurut mas? Ya kayaknya sih setiap daerah itu punya atlet masing-masing. Tapi sekarang itu lebih banyak ke Jepara, Kudus sama Rembang. Sekitar Pati Blora masih kurang ya mas? Kurang. Berobokan juga. Kalau aku sih Magelang itu ada Doni Haryono. Itu klubnya yang terkenal mas itu. Kalau di Magelang nggak tahu aku mas, kurang tahu. Yang ya kalau klub-klub sih kurang tahu aku mas. Tapi kalau pemain-pemainnya tuh tahu. Soalnya kan kalau di Jepara itu ada Zaki Jaya. Oh, iya. Itu kuliahnya di Untap. Sekarang kemarin itu pas di Papua ikut PON Jateng. Itu makilin Ini Jateng itu mas. Jawa Tengah ya. Iya. PON Jateng. Tengah pas di Papua kemarin. Itu udah dapat apa mas? Berarti dapat juara nggak pas di PON Papua? Kalau di PON Papua kayaknya juara 3 sih mas kemarin. Juara 3. Nah, Yang juara 1? wah enggak, kurang mengikuti aku mas. Kemarin tuh mana ya juara 1 ya? Kalau sekitar Indonesia, kota yang paling berarti daerah yang paling besar menghasilkan atlet voli yang profesional menurut masnya daerah mana? Kalau Indonesia sih kurang setiap daerah pasti ada atletnya mas. Kalau dilihat dari Proliga itu atletnya campur-campur semua. Tapi kebanyakan itu dari Jawa. Oh iya. Pasti Yang itu. tahu juga pernah dengar katanya pengelolaan voli yang baik cuma di daerah Pulau Jawa aja ya. Iya, Mas. Ada atlet dari Lampung banyak yang ada ke Jawa buat Iya. latihan voli. Kalau untuk atletnya sih kalau lompatan sih mas, aslinya itu yang tinggi-tinggi tuh Papua mas. Karena dari fisik terus kehidupannya Oh juga iya juga. keras. Posturnya juga bagus-bagus semua ya. Bagus. Itu lompatannya ngeri kalau orang Papua. Punya teman orang Papua juga. Punya mas, malahan satu tim di Semarang. Wih, hebat. Sudah jadi bestia tuh. Itu juga kemarin dia mewakili PON Papua Barat. Wah, hebat. Lompatannya ngeri mas. Berarti saya juga pernah dengar katanya yang buat timnas kemarin ini Asia Games yang paling banyak
Jawa Timur katanya malah ya. Iya mas, Jawa Timur. Pemainnya. Nah, dari Rifan, dari semuanya itu Jawa Timur mas. Dari Samator. Dari dulu sih mas timnas itu pasti yang diambil dari Samator. Tim Samator. Kalau dulu kan ada Bayangkara Samator. Iya. Nah itu pernah kan dulu SEA Games itu Bayangkara Samator ngebon Sigit. Oh, Kalau Sigit itu pemain dari BNI. oh BNI. Pemainnya full dari Samator, ketambahan satu Sigit. Sigit Ardian, pemain Kemarin ini yang volley laki-laki yang Sakim dapat juara berapa? juara satu. Oh, Mas ya, Yang hebat sekali Indonesia. Walaupun aku nggak ikut, wah, seneng banget aku. Tapi harapan juga kepengen ikut juga toh suatu saat nanti. Ya, Gitu. amin gitu. Ah, iya. Ini harapannya buat volley Pati dan Karisden Pati apa Mas? Harapannya? Harapannya sih semoga itu kepengurusannya semoga Perbaiki lagi. Oh, iya. Sama atlet-atletnya tuh supaya nggak gampang puas. Hmm. Karena masih ada jenjang-jenjang berikutnya harus dicapai. Terus sama lagi harapannya buat Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ya hampir sama itu hampir sama pada tim Blora dan Pati. Pengelolaannya berarti ya intinya. Pengelolaannya. Oke teman-teman, kita terima kasih buat Mas Rudi yang sudah menjadi narasumber kita. Oke sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.